Sekarang sistemnya. Nah, sistemnya ini istilahnya trimong. Orang sering menyebut ini pendidikan sistem Among. Trimong itu singkatan dari mong. Ada 3 kata yang akhirnya sama-sama mong. Sistem pendidikan itu yang baik, pendidikan yang momong atau among atau ngemong. Jadi ada momong, ada among, ada ngemong. Ini 3 standar sistem pendidikan yang dikenal sebagai sistem Pamong. Momong itu apa? Momong itu ya kalau seperti teman-teman momong adik, atau kalau punya anak momong anak. Momong itu apa? Merawat dengan penuh kasih sayang, sambil menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini namanya momong. Momong beda sama among. Ada istilah among tani. Pak Tani kan sudah tua, tidak bisa ngomong kayak anak kecil. Beda. Kalau among itu memberi contoh biar ditiru tanpa harus memaksa. Itu namanya among. Beda sama ngemong. Jadilah pribadi yang ngemong. Nah, kan kamu sering dengar istilah begitu. Ngemong itu gimana? Ngemong itu merawat, menjaga, sehingga yang dijaga, yang dirawat bisa tumbuh, bisa berkembang dan optimal. Itu namanya ngemong. Ngemong itu butuh banyak kesabaran. Kadang-kadang kan kamu punya teman yang nakalnya luar biasa, tiap hari kamu harus sabar. Terus orang bilang, wah kamu ini punya jiwa ngemong. Ngemong itu kamu mengamati, merawat, menjaga, biar dia tumbuh, berkembang. Jangan sampai potensinya mati, tapi juga jangan sesat kemana-mana. Kamu mengawasi terus, itu namanya ngemong. Beda sama momong. Kalau momong itu merawat plus menanamkan sesuatu yang baik-baik. Kamu harus begini, kamu harus begitu, itu momong. Beda juga sama among. Kalau among itu lebih pada memberi contoh. Nah, kalau usia-usia seperti kalian itu wis gede, jadi momong mungkin sudah tidak pantas lagi. Kalian kan tidak butuh ditanami apa-apa, isi kepalamu sudah lengkap, tinggal mau jalan apa enggak. Juga mungkin among juga tidak terlalu efektif. Kalian kan yang kamu contohkan biasanya ya sudah banyak dari TV, dari internet. Di among mungkin agak tidak terlalu efektif. Paling ngemong. Cari dosen yang bisa ngemong, cari guru yang bisa ngemong. Ngemong itu tidak terlalu intervensi, hanya mengawasi, mengamati, merawat perkembanganmu biar optimal. Nah, pendidikan itu semacam ini katanya Ki Hajar. Ya walau anak kecil-kecil masih 1-7 tahun ya masih dimomong. Nanti sudah besar sedikit, akalnya jalan, nalarnya jalan, sudah among. Semakin dewasa tinggal diamati dari jauh, tinggal biarkan dia jalan asal tidak sesat, itu namanya ngemong. Nah, jadi kalian silahkan nanti kalau ada yang jadi guru, perhatikan strategi ngajar ini. Kapan kamu momong, kapan kamu among, kapan kamu ngemong. Jadilah guru yang bisa momong, bisa among, bisa ngemong. Sistem ini nanti dikenal sebagai sistem Pamong. Makanya perangkat desa itu kadang-kadang kan disebut Pamong. Dia ini punya tugas tidak hanya menjalankan administrasi desa, tapi juga ngemong rakyatnya, among rakyatnya, dan momong rakyatnya.
Pemimpin yang baik harusnya juga bisa ngomong, bisa among, bisa ngemong. Tergantung level rakyatnya. Keluarga yang baik, kepala keluarganya harus bisa ngomong, among, ngemong. Suami yang baik harus bisa ngomong, among, ngemong. Istri yang baik juga begitu. Pacar yang baik, tidak masuk hitungan ya nek pacar. Oke. Jadi ini sistem pendidikan, namanya sistem pamong.